Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Hidayat dengan NIM 231011074 dari kelas IKA 23B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan perizinan file di sistem operasi Linux. Adapun yang akan kita bahas yaitu konsep dasar perizinan file pada sistem operasi Linux, perintah yang digunakan untuk mengatur hak akses file dan direktori di Linux, jenis-jenis perizinan file di Linux, dan bagaimana cara mengelola perizinan file di Linux. Baiklah, langsung saja kita masuk ke konsep dasar perizinan file pada sistem operasi Linux. Jadi, sistem operasi Linux termasuk Linux Mint itu menggunakan sistem perizinan file untuk mengontrol siapa saja yang dapat mengakses dan memodifikasi file atau direktori. Di sini, setiap file atau direktori yang ada di Linux memiliki 3 kategori perizinan utama, yaitu read, write, dan execute. Nah, perizinan ini diatur untuk 3 jenis entitas, yaitu user atau pemilik file, grup pengguna, dan others atau lainnya. Nah, pengaturan hak akses ini dapat kita lakukan dengan menggunakan perintah yang pertama chmod. Perintah ini digunakan untuk mengubah perizinan akses pada file atau direktori. Misalnya perintah chmod 755 file txt. Ini akan memberikan hak akses rwx untuk user, rx untuk grup, dan rx untuk lainnya. Sedangkan chown itu digunakan untuk mengubah pemilik atau user ataupun grup dari file atau direktori. Misalnya chown user group file .txt. Ini akan mengganti pemilik file txt menjadi user dan grupnya menjadi grup. Kemudian chgrp. Perintah ini digunakan untuk mengubah grup dari file atau direktori. Misalnya chgrp developer file .txt ini akan mengganti grup file txt menjadi developer. Nah, terkait jenis perizinan dari file ini, ada 3 yaitu read, di mana jenis perizinan ini memberikan hak untuk membaca isi file ataupun daftar isi dari direktori. Kemudian jenis kedua yaitu write, di mana perizinan ini memberikan hak untuk memodifikasi isi file ataupun menambah dan juga menghapus file dalam direktori. Kemudian yang ketiga adalah execute, yang dimana perizinan ini akan memberikan hak untuk mengeksekusi file program, file sebagai program, atau menjalankan script, serta memasuki direktori untuk melakukan navigasi. Nah, mengapa pentingnya pengelolaan file dan perizinan ini adalah karena pengelolaan file dan perizinan yang tepat sangat penting untuk menjaga keamanan dan juga integritas dari sistem Linux. Pengaturan perizinan yang benar dapat mencegah akses yang tidak sah ke data sensitif dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengubah file atau direktori. Misalnya dalam lingkungan multi-user, sistem perizinan file ini dapat mencegah pengguna lain mengubah file yang dimiliki oleh pengguna lain. Selanjutnya kita ke masalah umum dalam pengelolaan perizinan file. Yang pertama adalah akses yang tidak tepat. Di sini terkadang perizinan yang terlalu longgar dapat memberikan akses lebih dari yang diperlukan oleh pengguna, sehingga ini akan membuka peluang bagi pengguna yang tidak berwenang untuk mengakses data sensitif. Dan yang kedua adalah kesalahan konfigurasi. Ini terjadi jika grup pengguna tidak dikonfigurasi dengan benar, maka anggota grup yang lain bisa kehilangan hak akses terhadap file ataupun direktori yang harusnya mereka miliki. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh dan langkah penerapan dari sistem perizinan ini yang telah saya coba. Yang pertama adalah membuat script session log. Perintah ini gunanya untuk merekam sesi dari awal hingga sesi berakhir. Kemudian yang kita lakukan adalah membuat direktori utama. Di sini perintahnya adalah mkdir terus nama direktori.
Di sini saya memberikan nama direktori utama dengan NIM saya yaitu 231.011.074. Nah, di sini bisa kita lihat direktori ini sudah tertambah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke direktori utama tersebut, lalu kita membuat subdirektori. Nah, di sini saya membuat subdirektori ada 4, yaitu tim A, tim B, dan tim C. Nah, bisa dilihat ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita membuat grup pengguna. Nah, adapun perintahnya yaitu sudo spasi grup add spasi nama tim, yaitu tim A, ada tim B, tim C, dan juga altim. Nah, di sini kita bisa lihat timnya sudah terdapat dalam sudo grup ini. Nah, lanjut kita akan membuat pengguna baru. Di sini perintahnya adalah sudo user add nama pengguna. Nah, di sini saya menambahkan 3 pengguna yaitu Rian, Faiz, dan juga Pian. Kemudian kita selanjutnya mengatur kata sandi dari masing-masing pengguna ini. Adapun perintahnya yaitu sudo spasi password spasi nama pengguna. Nah, di sini saya sudah memasukkan sandinya masing-masing. Kemudian, langkah selanjutnya kita menambahkan pengguna ke timnya masing-masing. Nah, perintahnya yaitu sudo usermod spasi ag nama tim dan juga nama pengguna. Nah, di sini tim A yaitu penggunanya adalah Rian, tim B Faiz, tim C Pian, dan altim itu masing-masing dari pengguna masuk ke altim. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Ada tim A, Rian, tim B Faiz, tim C Pian, dan altim itu ketiganya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pemilik direktori. Adapun perintahnya yaitu sudo spasi chown spasi nama pemilik yaitu min, terus nama grup. Selanjutnya kita akan mengatur izin akses dari direktori. Adapun perintahnya yaitu sudo chmod 770 untuk tim A, 770 tim B, 770 tim C, sedangkan untuk shared itu 750. Nah, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah menguji akses dari masing-masing pengguna tadi. Di sini perintahnya yaitu su spasi nama pengguna. Terus kita masukkan passwordnya dan kita coba ke tim A. Kita masuk ke cd home dan min. Kemudian kita ls tim A. Di sini bisa dilihat, oh, kita masuk ke cd home min terus nama direktori utama kita, yaitu nim tadi yang kita masukkan yaitu 231.011.074. Di sini pengguna Rian itu bisa masuk ke dalam tim A, sedangkan di tim B dia tidak memiliki akses. Begitupun di tim C, dia tidak memiliki akses atau permission denied. Sedangkan untuk share, dia juga bisa masuk. Kemudian untuk pengguna Faiz, di sini kita bisa lihat bahwa pengguna Faiz tidak bisa masuk ke tim A atau melihat direktori tim A. Dia bisa masuk ke tim B sesuai dengan yang kita atur atau konfigurasi tadi. Di tim C pun begitu.
Faiz tidak bisa masuk ke dalamnya. Sedangkan untuk share, Faiz bisa masuk. Dan yang terakhir adalah SU Pian untuk pengguna Pian. Di sini Pian itu diatur untuk sebagai pengguna C. Jadi ketika masuk ke tim A, dia tidak bisa. Begitupun tim B, dia tidak bisa. Dia bisa masuk ke tim C dan juga LSR. Dan terakhir, kita keluar dari terminal. Perintahnya adalah exit, terus exit lagi, dan script down. Maka file session log tadi sudah terekam dan tersimpan. Baiklah, mungkin itu saja sesi percobaan kali ini untuk menguji perizinan file yang ada di Linux. Utamanya saya menggunakan Linux Mint. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya kali ini terkait perizinan file di sistem operasi Linux. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.